Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Di video kali ini pembahasan kita masih pada di tema ketiga, subtema ke-1 pembelajaran 3 sampai 5, yaitu tentang mengenal benda di sekitar kita. Nah, anak-anak, pembelajaran ketiga ini kita akan membahas tentang kertas dan manfaatnya. Kertas ini terbuat dari kayu dan biasanya diambil dari pohon pinus. Kertas bermanfaat untuk membuat benda-benda seperti tisu, buku, majalah, koran, goodie bag, buku tulis. Nah, seperti itu anak-anak ya. Apa dari kelemahan dan kelebihan kertas ini? Kelemahan kertas antara lain yaitu mudah robek, tidak kedap air, mudah kusut, dan mudah terbakar. Sedangkan kelebihan dari bahan kertas adalah ringan dan ramah lingkungan. Kertas ini termasuk bahan yang mudah didaur ulang. Kertas daur ulang merupakan kertas yang terbuat dari kertas bekas. Seperti itu anak-anak ya. Nah, bagaimana cara membuat kertas daur ulang? Bisa kalian perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, langkahnya adalah robek kecil kertas bekas dan rendam di air selama 1 hari. Nah, seperti gambar nomor 1 ini anak-anak ya. Yang kedua, blender kertas sampai seperti bubur. Di blender. Kemudian yang ketiga, tuangkan ke dalam baskom yang berisi air, kemudian diaduk. Langkah keempat, letakkan spons di atas meja, lalu taruh kain yang sudah dibasahi di atasnya. Langkah kelima, saring campuran dan jangan terlalu tebal. Di baskom memakai screen sablon. Seperti itu anak-anak ya. Jadi untuk disaringnya itu jangan sampai terlalu tebal kertas yang sudah menjadi bubur itu. Letakkan di atas spons yang sudah dilapisi kain. Langkah ke-6, letakkan di atas spons yang sudah dilapisi kain dengan posisi terbalik. Gosok sedikit screennya dan angkat hati-hati. Tutup dengan kain yang sudah dibasahi. Kemudian tambah 1 lapis lagi kain basah. Ulangi langkah 5 dan 6, yaitu ini langkah 5 dan 6 anak-anak ya. Kemudian langkah ke-8 adalah sesudah beberapa lapis, press dengan menaruh papan besar di atasnya dan beri pemberat, misalnya batako atau batu. Langkah ke-9 adalah biarkan selama sekitar 1 jam agar airnya berkurang. Sebelum diangkat, pastikan sudah cukup kering. Seperti anak-anak ya, membuat kertas dari daur ulang. Selanjutnya yang coba kita pelajari adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketiga Pancasila. Yang pertama, menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Pengakuan terhadap keragaman suku dan budaya bangsa serta sekaligus mendorong ke arah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini anak-anak, di video sebelumnya kita sudah Ustazah sudah menunjukkan kalian tentang alat ukur satuan panjang yang baku. Jadi ada gambar meteran yang berwarna-warni ini. Ini namanya meteran pita kain. Digunakan untuk mengukur bagian-bagian yang diperlukan untuk membuat pakaian.
Kemudian ada penggaris. Penggaris ini digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya sampai 30 cm anak-anak. Kemudian ada meteran roll kecil, digunakan untuk mengukur panjang dan lebar yang melebihi 100 cm. Ada juga meteran roll besar, ini untuk mengukur panjang dan lebar lahan, tanah, bangunan, jalan, seperti yang Ustazah sebutkan di video sebelumnya anak-anak ya. Nah, bagaimana cara menghemat kertas anak-anak? Mengapa kita harus berhemat kertas? Karena satu rim kertas, satu rim itu 500 lembar kertas anak-anak ya. Itu berarti sama dengan satu pohon yang berumur 5 tahun. Masya Allah. Jadi itulah alasan kita harus berhemat kertas anak-anak. Karena untuk menumbuhkan satu pohon dalam waktu 5 tahun itu hanya menghasilkan satu rim kertas atau 500 lembar kertas. Kemudian 1 ton kertas, 1 ton itu berarti 1000 kilo kertas, berarti sama dengan 17 batang pohon yang berumur 10 tahun. Masya Allah. Jadi itulah mengapa kita harus berhemat kertas. Nah, mohon maaf anak-anak ya, Ustazah ini masih batuk dan pilek. Nah, kayu ini merupakan bahan dasar pembuat kertas. Jika satu rim kertas itu membutuhkan satu pohon yang berumur 5 tahun, maka berapa pohon yang akan ditebang jika memproduksi 5 rim kertas? Nah, tentu sudah banyak pohon yang ditebang untuk memenuhi kebutuhan kertas setiap tahunnya anak-anak ya. Nah, oleh karena itu kita harus menghemat kertas dengan cara menggunakan kedua sisi kertas dengan menggunakan kertas daur ulang. Menghemat kertas dapat mengurangi penebangan pohon di hutan dan dapat melestarikan lingkungan alam. Nah, seperti kalian juga nih Ustazah ingatkan yang mengerjakan tugas di buku tulis. Jadi hematlah halaman bukunya anak-anak ya. Jadi jangan ada yang dilangkau satu halaman seperti itu. Jadi kita harus menghemat kertas agar menghemat juga pohon anak-anak. Karena pohon itu sebagai paru-paru dunia anak-anak ya. Nah, bagaimana cara-cara kita agar kita bisa menghemat kertas? Yang pertama, menggunakan sapu tangan dan menghindari penggunaan tisu. Nah, itu cara pertama. Yang kedua, membaca atau koran atau majalah secara digital. Kemudian yang ketiga, pastikan dokumen telah siap dan benar sebelum dicetak. Yang keempat, gunakan kertas dua sisi atau bolak-balik. Yang kelima, gunakan kertas bekas untuk draft atau memo atau catatan seperti itu anak-anak. Kemudian atur margin dokumen untuk mengurangi halaman. Margin itu pinggir, kanan, kiri, atas, bawah seperti itu anak-anak ya. Kemudian yang ketujuh, manfaatkan email untuk pengiriman dokumen. Kemudian yang kedelapan, simpan dokumen atau laporan secara digital seperti itu. Nah, pembelajaran 4, benda dan sampah plastik. Nah, jadi ada benda-benda yang sangat lama untuk pendaur ulangannya anak-anak. Jadi kalau kertas itu untuk waktu yang dibutuhkan untuk daur ulangnya itu sekitar 2 sampai 5 bulan. Kalau kardus itu 5 bulan. Kulit jeruk itu bisa terurai selama 6 bulan. Puntung rokok, nah perlu waktu 10 tahun anak-anak untuk mengurai
puntung rokok. Kemudian ada kulit sepatu. Kulit sepatu itu perlu waktu 25 sampai 40 tahun untuk menguraikannya. Ada juga plastik, sejenis bungkus deterjen. Nah, itu perlu waktu 50 sampai 80 tahun. Kemudian ada plastik, itu perlu 50 sampai 100 tahun. Nah, kaleng soft drink atau aluminium. Nah, kaleng soft drink ini seperti kaleng Coca-Cola, kaleng Sprite, seperti itu anak-anak. Nah, itu perlu waktu 80 sampai 100 tahun. Ada aluminium perlu 80 juga sampai 100 tahun. Kemudian baterai itu perlu 100 tahun untuk menguraikannya. Kemudian kantong plastik kresek itu yang berwarna hitam biasanya. Nah, itu perlu waktu 10 sampai 20 tahun. Nah, kalau styrofoam itu tidak dapat diuraikan. Nah, styrofoam ini contohnya adalah misalnya tempat makanan yang seperti gabus itu anak-anak ya, yang berwarna putih, yang mudah sobek itu. Nah, itu adalah styrofoam. Jadi, sebaiknya kita menghindari penggunaan barang-barang yang sulit untuk diuraikan anak-anak. Kita harus bisa mendaur ulangnya seperti itu ya, atau hindari penggunaannya. Sekarang itu sudah ada sedotan itu pipet, sedotan dari aluminium yang bisa dicuci anak-anak ya. Jadi tidak setelah pakai langsung buang. Nah, itu bisa merusak lingkungan karena terurainya itu sangat lama, bisa butuh waktu 50 sampai 100 tahun anak-anak ya. Nah, kalian bisa baca teks pada halaman 22 sampai 23 buku tema 3 kalian. Informasi yang bisa diperoleh dari teks tersebutnya. Macam bagaimana cara kita untuk melakukannya? Misalnya menyumbangkan buku cerita bekas ke perpustakaan, kemudian menggunakan wadah kaleng bekas di biskuit sebagai tempat penyimpan mainan atau alat tulis, kemudian membuat media tanam dari gelas plastik. Nah, ini juga ya cara-cara yang bisa kita lakukan dalam menggunakan kembali bahan-bahan yang sulit terurai itu. Kemudian recycle atau mendaur ulang. Misalnya membuat prakarya daur ulang dari botol plastik bekas. Kemudian membuat gelas plastik atau kardus bekas ke tempat sampah terpilah atau membawanya ke bank sampah seperti itu anak-anak. Kemudian membuat pupuk kompos. Nah, jadi 3R ini perlu kita lakukan agar kita bisa menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini ada beberapa lambang atau jenis wadah plastik. Ada kode-kodenya. Jadi ketika kalian membeli
tempat makan atau tempat minum plastik. Nah, itu ada kode-kodenya tersendiri anak-anak ya. Bisa kalian perhatikan. Nah, kalian bisa pause di sini atau kalian screenshot lambang-lambang ini. Nanti kalian perhatikan mana botol minuman yang hanya dipakai hanya boleh dipakai sekali. Nah, ini lambangnya ada 1 PT, 2 HDPE, itu hanya boleh dipakai satu kali. Kemudian ada lambang 3. Angka 3 berwarna merah, sulit didaur ulang berarti. Kemudian berbahaya. Ada lambang 4. Kantong belanja misalnya. Nah, itu sulit dihancurkan tetapi tetap baik untuk tempat makanan. Nah, yang bagus itu kalau untuk makanan dan minuman itu kodenya 5 anak-anak ya. Seperti di pembungkus biskuit, botol minuman, atau obat, sedotan. Nah, ini pilihan terbaik untuk bahan plastik penyimpanan makanan dan minuman. Nah, kalau kode 6 yang berwarna merah, ini sebaiknya kalian hindari, seperti di styrofoam, CD, kemudian wadah makanan beku, dan siap saji. Seperti itu anak-anak. Nah, kemudian ada 7 juga. Ini tidak dianjurkan untuk tempat makanan karena BPA dapat berpindah ke dalam makanan atau minuman bersuhu panas. Jadi harus kalian perhatikan anak-anak ya. Kode-kode ini punya maksud dan tujuannya tersendiri. Bisa kalian screenshot ya sebagai pedoman kalian. Pembelajaran 5, benda kaca, logam, dan karet. Nah, kaca ini sifat bahannya kedap air dan tembus cahaya. Contoh bendanya gelas dan piring. Kemudian ada daun jendela, ada spion. Sedangkan dari logam, sifat bahannya itu kuat anak-anak. Mudah dibentuk dan sebagai penghantar panas. Contohnya ada di pagar sekolah yang besi ya. Kemudian ada sendok dan garpu, kemudian ada penggorengan. Karet. Kalau karet itu sifat bahannya kuat dan lentur, tidak tahan api. Contoh bendanya mobil, balon, dan bola. Nah, terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran Ustazah kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.